Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam TV akan membahas tentang 10 fenomena akhir zaman yang sudah terjadi di zaman sekarang. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan lonceng supaya kita dapat mengamalkan ilmu agama ini untuk semua umat muslim. Amin Allahumma amin. Dan langsung saja kita ke pokok pembahasan 10 fenomena akhir zaman yang sudah terjadi di zaman sekarang. Yang pertama, penghasilan semakin meningkat tapi ketentraman jiwa semakin berkurang. Uang memang semakin banyak, usaha maju terus, bisa beli ini beli itu, tapi anehnya ketentraman jiwa malah semakin berkurang. Padahal dulu menyangka kalau harta bisa menenteramkan jiwa, tapi ternyata tidak. Ketenangan jiwa semakin berkurang karena kita terlalu mencintai dunia dan lupa pada urusan akhirat. Yang kedua, ilmu semakin tinggi, akhlak semakin rendah. Banyak orang yang ilmunya tinggi, gelar dan pangkatnya banyak, tapi dia memiliki akhlak yang rendah. Ilmunya yang banyak telah membuatnya jadi orang sombong hingga lupa pada kesalahan diri sendiri. Akhlak itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu. Yang ketiga, banyak masjid mewah tapi kosong akan hidayah. Masjid sekarang dibuat sebesar dan semewah mungkin, namun isinya kosong dari hidayah. Orang-orang lebih suka mengunjungi mal dan tempat hiburan dibandingkan dengan masjid. Yang keempat, pengobatan makin canggih tapi kesehatan semakin memburuk. Jika dibandingkan dengan zaman dulu, pengobatannya masih menggunakan metode yang sangat tradisional, tapi orang-orangnya sangat sehat, jarang yang sakit dan kuat. Namun sekarang metode pengobatan makin canggih tapi banyak orang yang daya tahan tubuhnya lemah sedikit sekali. Yang kelima, jumlah manusia semakin banyak, rasa kemanusiaan semakin menipis. Dari hari ke hari, jumlah manusia semakin banyak hingga memenuhi bumi ini. Sayangnya rasa kemanusiaan di setiap individu semakin berkurang. Rasa kepedulian terhadap sesama, rasa ingin menolong sudah mulai memudar. Kebanyakan lebih mementingkan diri sendiri dan keuntungannya diri sendiri, tak peduli meskipun orang lain menderita. Yang keenam, tontonan makin banyak tapi tuntunan semakin berkurang. Perkembangan teknologi telah membuat banyak orang lalai dari mencari tuntunan. Kebanyakan lebih asik nonton media sosial, film, dan televisi dibandingkan dengan mencari tuntunan dalam jalan sedikit. Adapun yang ketujuh, orang yang rendah ilmu banyak bicara, orang yang berilmu banyak berdiam. Di akhir zaman bakalan banyak orang yang hatinya dipenuhi dengan kemunafikan, tapi suka berbicara soal kebenaran, sementara dirinya sendiri tidak mau menerima kebenaran itu. Dia suka mengatakan sesuatu yang salah di mata Allah, tapi menurutnya benar, hingga banyak yang tersesat karena perkataannya. Sementara orang yang banyak ilmunya dan enggan menyebarkan kebaikan, dia lebih memilih diam karena kekurangannya rasa pedulinya. Yang kedelapan, memiliki banyak
teman fiksi, tapi tidak punya teman sejati. Sekarang orang-orang lebih mengutamakan kehidupan di dunia maya. Bagaimana caranya mendapatkan teman sebanyak mungkin di media sosial? Teman fisik memang banyak, tapi teman sejati yang mau menasihati dan mengajak dalam kebenaran sama sekali tidak punya. Yang kesembilan, pakaian semakin bagus, hati semakin rusak. Di depan manusia, orang yang berjas dan berdasi dianggap lebih mulia dibandingkan dengan orang yang pakaiannya lusuh seperti orang miskin. Tapi di depan Allah, orang yang pakaian lusuh bisa jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang yang pakaiannya bagus, berjas dan berdasi. Sebab banyak yang pakaiannya bagus tetapi hatinya busuk. Dia seperti orang yang suci padahal isi hatinya dipenuhi dengan kemunafikan dan keserakahan. Contohnya saja orang yang korupsi, mereka memang berjas dan berdasi, tapi mereka tega mencuri uang rakyat demi kepentingannya sendiri. Dan yang ke-10, kebenaran banyak yang memusuhi kesesatan, banyak yang mengikuti. Salah satu kondisi yang menandakan akhir zaman adalah kebenaran semakin dijauhi, tapi kesesatan banyak yang mengikuti. Orang-orang yang berada dalam jalan kebenaran banyak dimusuhi, difitnah, dan dicaci maki, tapi orang yang kesesatan banyak yang mengikuti. Dan wallahu alam, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini bagai cerminan hidup kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.